Kita mulai dengan metode Ruqyatul Hilal Nahdlatul Ulama ya. Jadi secara formalnya metode penentuan awal bulan yang diusung oleh NU itu tertuang dalam keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Kemudian diperkuat pada Munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1987 dan rapat kerja LFNU, Lembaga Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu tahun 1992. Keputusannya apa? Bahwa yang pertama, penetapan awal bulan terkait ibadah sebagaimana bulan puasa dan hari raya harus berdasarkan pada Ruqyatul Hilal pada tanggal 29. Jika hilal tidak terlihat, maka dilakukan metode istiqmal, yaitu digenapkan bulan menjadi 30 hari. Alasannya mengapa menggunakan metode ini? Karena metode ini adalah metode yang dipraktikkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan ulama-ulama selanjutnya. Ini alasannya para ulama-ulama NU mengapa menggunakan metode Ruqyatul Hilal dan istiqmal. Jadi dalilnya jelas, sudah kita bahas di minggu yang lalu ya, bahwa kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban salasin. Kalau memang hilalnya tidak terlihat karena mendung atau lain sebagainya, maka genapkan bulan menjadi 30 hari. Nah, itu yang menjadi dalil atau argumentasi NU mengapa menggunakan metode Ruqyatul Hilal dan istiqmal sebagai metode penentuan awal bulan. Keputusan yang kedua, bahwa ruqyah itu hanya dapat diberlakukan dalam satu kawasan wilayatul hukmi atau hanya berlaku pada sebuah negara tertentu. Nah, sehingga ruqyah internasional menurut NU itu tidak bisa diterima, tidak bisa diterapkan untuk wilayah Indonesia. Atau dalam istilah lain, keberlakuan ruqyah ini disebut dengan matla ya. Jadi diberlakukannya kesaksian ruqyah di suatu negara. Jadi terbatas hanya untuk wilayah Indonesia saja. Jadi ada kesaksian hilal di wilayah Indonesia, itu hanya berlaku untuk negara Indonesia, tidak berlaku untuk negara lain. Sebaliknya, kesaksian hilal di negara lain hanya berlaku untuk negara itu, tidak berlaku untuk negara Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu tidak mengikuti hasil ruqyah negara lain. Atau misalnya Arab Saudi, ada yang sudah menyaksikan hilal. Nah, Indonesia ini tidak bisa mengikuti hasil ruqyah itu, karena NU mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa ruqyah itu hanya berlaku untuk kawasan wilayatul hukmi atau kawasan sebuah negara saja, tidak berlaku untuk negara yang lain. Jadi begitu untuk konsep Ruqyatul Hilal dan konsep keberlakuan hilal menurut NU. Nah, ini yang menarik menurut saya, metode yang digunakan oleh NU ya. Jadi meskipun NU itu menggunakan metode Ruqyatul Hilal dan istiqmal sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, namun pada prakteknya NU itu juga menggunakan hisab loh. Nah, jadi hisab digunakan tapi bukan sebagai penentu, hanya sebagai atau berfungsi untuk dua hal. Yang pertama, hisab itu bisa digunakan sebagai alat bantu dalam kepentingan Ruqyatul Hilal. Jadi hisab ini nanti bisa membantu untuk menentukan kapan sih matahari itu tenggelam, di mana posisi hilal, berapa tinggi hilal, berapa ketinggian hilal di atas ufuk setelah matahari terbenam. Nah, namun untuk memastikan masuk awal bulannya, itu tetap menggunakan Ruqyatul Hilal. Hisab hanya sebagai alat bantu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menarik ya, penggunaan hisab bagi NU. Hisab ini
bisa digunakan untuk acuan menolak kesaksian Rukyatul Hilal. Tapi ada syaratnya. Jika memang kesaksian hilal itu salah menurut hisab. Misalnya ya, menurut hisab, hilal itu tidak mungkin bisa diruqyah pada bulan ini misalnya. Menurut hasil hisab, ruqyah itu tidak mungkin bisa dilihat karena posisinya di bawah ufuk. Tapi ternyata ada orang yang mengaku melihat hilal. Saya melihat hilal. Nah, atas dasar hisab, NU itu bisa menolak kesaksian Rukyatul Hilal tersebut. Kenapa? Karena menurut sains, menurut hisab, hilal itu tidak mungkin bisa diruqyah karena masih di bawah ufuk. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku menyaksikan hilal? Jadi NU bisa menolak kesaksian tersebut atas dasar hisab. Nah, itu bagaimana penggunaan hisab dalam metode Rukyatul Hilalnya Muhammadiyah. Jadi metode Rukyatul Hilalnya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini menggunakan metode ruqyah tapi juga menggunakan hisab. Hanya saja hisabnya hanya dijadikan sebagai alat bantu pertama, yang kedua untuk menolak kesaksian Rukyatul Hilal jika memang kondisi atau kedudukan hilal pada saat itu tidak mungkin bisa diruqyah. Nah, jadi itu konsep Rukyatul Hilal menurut Nahdlatul Ulama.